Halo guys, selamat pagi semuanya. Selamat datang di channel YouTube saya lagi, ynmpv.id. Nah, konten pagi ini saya akan membagikan kepada teman-teman rekaman terakhir dari Mario 8 ya, yang crash di lereng Merapi tanggal 3 April kemarin. Jadi tadi teman-teman udah lihat ya di depan teasernya, ya seperti itulah kondisinya ketika Mario 8 crash, dan tidak mungkin untuk direscue atau diselamatkan karena posisinya berada di lereng Merapi. Jadi ini sedikit cerita aja teman-teman. Jadi ini ketika Mario 8 crash ini adalah penerbangan kedua atau baterai kedua. Sebelumnya di baterai pertama atau di penerbangan pertama itu saya tidak mengalami crash sama sekali, semuanya berfungsi dengan normal. Bahkan saya sempat tandem ya dengan Om Wahyu dari Jakarta, kita terbang bareng ke Merapi. Itu tidak ada masalah sama sekali, dan landing dengan selamat di home point lagi. Tapi entah kenapa di penerbangan kedua, saya terbang solo, tidak tandem ya, itu malah mengalami crash. Aduh, saya nggak tahu kenapa ya masalahnya. Yaudah, nanti di akhir videonya saya akan coba sedikit bahas kenapa saya bisa crash dan kenapa tidak melakukan GPS rescue. Yaudah teman-teman, selamat menyaksikan rekaman dari Goggles 3. Nanti di akhir video kita akan coba bahas ya. Oke, selamat pagi semuanya. Kembali lagi di channel saya, ynmpv. Nah, ini baterai kedua ya teman-teman. Saya akan muncak lagi, kali ini dengan Mario 8. Karena si Chimera 7 sedang dalam, enggak tahu kenapa, error ya GPS ya. Sebentar. Posisimu mana Om? Om Feb? Dia berapa? Jarak? 200 meter. Oh ya wes, aku take off ya. Oke, itu Om Febri baru landing. Kita arming. Oke, 3, 2, 1 arming. Oke, kita naik. Oke. Terima kasih buat yang sudah nonton sampai akhir. Semoga selalu Rame ya hari ini. Karena ini tanggal 3 April, tepat tanggal merah ya. Jadi ini tempat wisata Bangker Kalidem cukup rame. Saya nggak akan ke arah Bangker karena takutnya ada drone aerial ya. Jadi kita akan lewat sini aja. Kali agak kanan gitu ya. Mataharinya sudah cerah. langsung bedaan sampai bawah. Oke, kita naik ke sini. Ini nyoba baterai dari Om Christian nih. Full bedak. 8400 6S. Oke. Di situ, pasti di situ. Kita terbang santai aja, ke speed di 47 km per jam. Throttle di 34%. Nih kalau Ini barang tole-tole. Barang Masale di sini. Masih dari gerbang Merapi. banget. Lalu di sini juga ada Om Daniel, Om Febri, tadi ada Om Suhan juga, lalu ada Om Wahyu juga dari Jakarta. Jadi ini ngumpul rame tadi. Tapi Om Suhan udah pulang. Tak pakai Google, tak naik ke. Oke, di atas sudah ada pukulan asap itu. Kita irit-irit baterai. Nah, ini hari apa nih? Hari Jumat ya. Minggu kita sudah pulang ke Jakarta lagi, jadi kita maksimalkan hari ini untuk bisa mengupdate Kubah Barat Daya sisi selatan. Tadinya mau ke Tenggara, cuma sudah terlalu siang juga, walaupun ini masih jam 7 sih sebenarnya. Langsung geter-geter. Cuma ya udahlah, nggak apa-apa, kita coba upgrade
update Baradae aja. Ini anginnya di sini lumayan kencang di bawah. Nggak kencang sih, sepoi-sepoi, cuma berasa ya. Oke, kita naik sedikit ya. Bapak ngeliatin gunung Merapi ya? Iya. Nah, ini Mas Ale mau ikut on cam. Mau orbit-orbitan. Battery 60%. Oke, di depan itu ada Bukit Curi. Dulu disebutnya sama teman-teman tuh Bukit. Om Daniel nggak tandem? Bukit apa? Bukit Hijau. Sekali lagi kali. Oh ya. Ini tandem bro aku Nah, ini pakai Mario 8. Om Ayu? Ini agak sedikit yellow ya. Karena memang O4 itu tidak support ya untuk Mario 8. Mario 8 tuh hanya O3 ya, walaupun sudah ada 3D print-nya ya. Ini nggak support. Tadi di penerbangan pertama ini apa namanya, facecam saya mati ya teman-teman. Jadi nanti kita voice over aja. Ini anginnya lumayan di atas dari sebelah timur. Ini mendorong ke arah barat. Tapi masih oke lah. Cuman karena oke wong bergerak di belakang, jadi iki autofokusnya mencari yang bergerak. Oke. Speed di 52, 53. GPS oke. Ini terbang rendah banget. Anginnya. Ngece Mas Eri mau dikirim ning grup ora sih? Anginnya oke, baterai 3,9. Ini baterai baru, belum pernah dicoba, jadi nggak terlalu mepet untuk pulang. Oh, ini anginnya geret ke arah barat. Lumayan ternyata anginnya kencang. Ini tinggal moli sel udah beberapa hari nggak tak pakai soalnya. Ini sih kontennya wis banyak hari ini ya. Dator nggak mantep. Tapi pas aku ngomong Mas jangan goyang ya, mas jangan nempel mas. Bapak jangan distemperin, jangan disenderin, bapak goyang. Bapak siap lo pegang. Jangan disenderin, bapak juga goyang ini. Nanti nih telunjuknya ke atas di arm. Lah iya makanya. Jangan ya dek. Ini putih-putih nih jalur bekas guguran besar beberapa hari kemarin. Jadi Baradae itu lagi aktif banget teman-teman ya. Jadi sering banget luncuran guguran api tuh sering banget dari atas. Wih, anginnya. Oke, saya nggak akan terlalu mepet ya nanti pulang. Karena baterainya juga baterai baru dan ini kondisi angin juga lumayan di atas. Oke, ambil langsung ke kiri, ke pusat yang tadi. Ini kameranya nggak enak. Ini belum kameranya kurang dangak. Kalau pakai Chimera itu enak, kameranya posisinya pas, dangaknya pas. Ini kalau si Mario 8 itu dia kameranya flat, datar gitu ya. Oke. Tuh ada guguran-guguran kecil tadi besar. Iya, habis guguran. Iya, di atas tuh lagi aktif banget ya. Turun tuh. Banyak. Sinyalnya juga jelek. Iya. Benar kata Bapak. Ini banyak sekali teman-teman di atas guguran-guguran kecil. Udah habis nih gugurannya. Tadi udah dihabisin sama Om Tamber, sama Om Daniel, sama Om Sulhan, masif ya. Ini sisanya kecil-kecil.
Tadi di mana ya? Oh, udah ambrol ya, Om. Yang mana? Enggak deh, masih ya di atas ya? Masih di atas ya? Mas, jangan digerak-gerak gitu, Mas. Nama yang tadi Oh, masih nih. masih. Ini dia nih, yang tadi di baterai Atasnya pertama. udah ambrol tapi Om. Atas udah ambrol ya? Oh, yang aku bilang atasnya ini ya? Iya. Nih yang tadi ditungguin di baterai pertama sampai sekarang pun belum ambrol, teman-teman. Ini gede nih baterainya. Kalau ditanya skala, kok sinyalku jelek ya? Hah? Padahal nggak ada siapa. Ya makanya, tadi aku terbang tandem sama Om Wahyu tuh sinyalku di sini 20, 26 loh. Satu ini 17, 15. Nah ini dia batu. Waduh, langsung terpulas. Ini yang batu dari tadi ditungguin untuk jatuh. Cuma belum ada pergerakan, teman. Apa? Kita ekspor aja di sini. Ini ada Low gede. battery, 30%. Oke, coba kita ke atas. Ini tinggal Low nunggu battery, aja sini. Nah, ini tinggal 29%. nunggu ambrol. Ini kalau ambrol gede sekali. Ini pasti akan efeknya domino. Nah, ini di bawahnya juga rentan ambrol besar. Ini di bawah. Ini kalau yang di atas jatuh semua, di bawahnya juga ikut nih. Nah, cuma nggak tahu kapan. Tapi kalau ngelihat dari Low battery, ininya sih, dia ini 27%. soon as possible jatuh ini. Tapi mati. Ah, di atas tuh ada, teman-teman. Low battery, Di atas ada. 26%. Kita nggak akan fokus ke yang batu itu ya. Kita fokusnya di atasnya juga banyak ya. Walaupun kecil-kecil tapi Low banyak yang battery, guguran. 25%. Kita coba naik. Mas, jangan digoyang-goyang gitu dong, Mas. Low battery, 24%. Sama anakku nih, tak ajak juga gitu Om. Goyang-goyangin iseng. Goyang-goyang mepet. Ngelendot. Low battery, Oke, kita coba naik ke ini ya. Ke mana? Ke Kubah Lava Tengah. Oke, teman-teman, ini saya voice over ya karena rekaman facecam saya terputus. Nah, ini saya lagi mencoba untuk melihat Kubah Lava Tengah, yang dimana di Kubah Lava Tengah itu sendiri asapnya cukup tebal, tapi ada beberapa bagian yang terbuka ya. Ini hanya sekedar melihat saja, lalu saya akan kembali lagi ke Baradaya ya, karena memang misinya di baterai kedua ini adalah melihat sebuah batu besar yang pada penerbangan pertama saya itu saya memang sedang memantau ya, sedang mengawasi batu besar ini. Ini saya kembali ke bawah, teman-teman. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya, ini adalah lereng Baradaya sisi selatan dari Gunung Merapi ya. Semuanya kiri kanan itu berwarna putih yang menandakan ada beberapa area yang super panas ya. Jadi atasnya aja yang masih kelihatan warna hitam gitu ya, tapi di bawahnya itu berwarna merah ya, teman-teman, masih menyala. Nah, ini drone sempat berguncang keras karena adanya turbulensi, panasnya suhu, lalu ada beberapa kepulan asap di bawah. Nah, ini biasanya menandakan adanya guguran maupun longsoran daripada pasir ya. Ini saya coba mendekat ya, teman-teman, menuju batu yang saya maksud. Tapi memang agak susah untuk menstabilkan drone dalam kondisi seperti ini. Nah, di bawah itu asap makin pekat, makin tebal, dicampur dengan debu ya. Sebenarnya ini agak berbahaya ya, teman-teman. Berbahaya untuk drone, karena satu drone bisa overheat, yang kedua debunya itu kalau masuk ke dalam motor bisa membuat motor drone kita jadi macet ya. Jadi kalau ada hal seperti ini, kalau memang bisa dihindari. Nah, barusan saya turun ke bawah untuk mendinginkan prosesor maupun O4 Pro-nya ya. Ini saya coba naik kembali, mencoba dari sisi kanan lalu coba ke sisi kiri. Ya, teman-teman bisa lihat ya, berguncang terus.
Dan ini teman-teman bisa lihat juga di sebelah kanan ini ada longsoran kecil-kecil, batu-batu kecil gitu ya. Nah, ini tebel asapnya karena di bawah itu ada pasir panas yang mengalir turun, teman-teman. Nah, itu dia pasir panas, saya tidak bisa mendekat ya. Nah, ini agak susah untuk mendekatnya. Nah, pada penerbangan kedua ini saya terbang solo ya, tidak di co-pilotin oleh Om Febri. Jadi Om Febri habis landing lalu lanjut saya terbang. Ini saya coba naik ke atas untuk melihat batu yang saya maksud tadi ya di awal. Sangat susah sekali untuk naik ke atas ini, bergoncang terus ya. Ya, inilah footage asli ya teman-teman. Kalau apa yang pilot lihat ya seperti ini, bergoncang keras. Tapi kalau nanti sudah dihaluskan dengan gyroflow, dia gambarnya sangat halus ya. Nah, inilah POV pilot drone ya. Oke, ini saya naik ke atas. Nah, di atas itu adalah batu yang saya maksud ya, yang paling atas ini. Nah, ini dia batu besarnya yang dari baterai pertama itu saya awasi terus ya. Ini kalau jatuh efeknya domino ya teman-teman. Jatuh di atas dia akan berbenturan dengan yang di bawah. Ini bisa besar sekali kalau pas ambrol. Nah, itu bergoncang kembali drone saya karena memang turbulensi banget. Di sini panas sekali di bawah itu. Oke, saya bergoncang kiri dan kanan. Ini bukan disengaja, tapi memang saya berusaha untuk menstabilkan drone untuk tetap di tengah untuk melihat batu yang saya awasi ini ya teman-teman. Oke, ini saya mundur sedikit untuk mengekspos keseluruhan barat daya ya. Teman-teman bisa lihat ini batunya sangat-sangat tidak stabil, kapanpun bisa runtuh ya, bisa rontok ya, bisa longsor. Oke, ini saya masih berusaha untuk menstabilkan drone. Terkadang gitu teman-teman, terbawa ke belakang, kadang-kadang terbawa ke samping, ke kiri dan ke kanan. Jadi perjuangan pilot-pilot long range ke gunung itu ya seperti ini. Kita menghadapi turbulensi, angin ya, serta suhu yang panas. Oke, ini saya coba mendekat kembali untuk mengamati ya batu yang besar ini. Karena ini memang batunya sudah tidak stabil, kapanpun bisa ini ya, ambrol ya. Nah, di sini juga teman-teman notice ya, dari awal penerbangan tuh sinyal saya nggak stabil, sinyal nggak O4 Pro saya. Ini dua bar warna orange. Nah, disinilah sudah mulai nah, ini dia mulai nge-freeze ya, nge-freeze cukup lama dan akhirnya berakhir dengan posisi seperti power loop teman-teman. Ini dia posisi jatuhnya, berguling-guling dia drone-nya. Ya, wow. Dan akhirnya dalam posisi yang sebenarnya posisinya normal ya. Nah, ini saya coba arming, tapi tidak bisa karena mungkin ada propeller yang sudah patah ataupun salah satu motornya itu sudah kemasukan pasir ya. Jadi dia macet. Nah, ini saya coba arming kembali. Yang terjadi adalah malah jatuh ke depan ya. Karena memang dugaan saya sudah ada part yang rusak ya ketika jatuh ini. Ya, ini adalah footage terakhir di mana posisi drone terbalik ini ya, sudah terbalik. Bagian baterainya udah ada di bawah ya. Nah, itu pasirnya sering terus turun ya dari atas pasir panasnya. Oke, teman-teman, itu saja videonya, rekamannya. Kita lanjut nanti ya pembahasannya di video setelah ini. Oke, teman-teman, tadi sudah menyaksikan ya videonya, rekaman detik Mario 8 crash ya. Mungkin saya bisa sedikit melihat kenapa itu bisa terjadi.
ada beberapa faktor yang menyebabkan drone Mario 8 saya crash. Yang pertama itu adalah interferensi sinyal, dimana pada saat saya terbang itu tanggal 3 April itu adalah long weekend, jadi banyak sekali pengunjung Gerbang Merapi maupun Bangker Kali Adem yang mungkin menerbangkan drone juga, drone aerial ya, atau bisa jadi interferensi dengan sinyal lain karena DJI O4 itu kan sinyalnya hampir sama dengan sinyal WiFi ya. Itu yang pertama. Agak stuck ya, maaf teman-teman ya. Yang kedua faktor itu adalah drone saya tidak sehat, tanda kutip ya. Bisa jadi pada penerbangan pertama tidak ada masalah, penerbangan kedua bermasalah mungkin karena pas landing atau kendur antenanya, saya kurang paham juga ya. Tapi faktor-faktor itulah yang bisa menyebabkan drone crash ya, atau nge-freeze ya tampilan videonya. Lalu kenapa saya tidak melakukan switch GPS rescue? Nah, kalau tadi teman-teman lihat itu drone saya terlalu mepet ke lereng. Dan walaupun saya yakin saya tidak terblok oleh lereng karena itu sudah sering saya lakukan di situ, terbang di situ dan aman-aman aja. Kenapa saya tidak melakukan switch GPS rescue? Yang pertama, saya terpaku, terpana, kaget ya, shock ketika dari berapa tadi ya, 15 apa 20 Mbps langsung drop ke 8 lalu dia nge-freeze. Dan itu lumayan cukup lama loh nge-freeze-nya, walaupun hitungannya detik ya. Tapi untuk pilot drone, hitungan detik itu ya cukup lama ya. Saya terpaku cukup lama juga, nge-freeze-nya juga tadi cukup lama, dan ketika saya mendapatkan tampilan kembali, posisi drone sudah seperti power loop ya. Kemungkinannya adalah saya menarik tuas yang sebelah kanan itu terlalu ke belakang dengan maksud refleks ya. Saya mundur, tapi mungkin karena memang drone dalam posisi acro mode, ketika dia mundur dia seperti power loop seperti itu teman-teman. Ya kira-kira itu ya kemungkinan faktor crashnya si Mario 8. Ya wes, itu aja teman-teman konten hari ini. Semoga tidak terjadi lagi di kemudian hari. Saya masih punya satu drone lagi, Chimera 7 ya, yang kemarin sukses ya di bulan Desember dan Januari. Oke, itu saja konten hari ini. Tetap semangat. Ya itulah suka dukanya pilot long range drone ya. Jangan lupa subscribe channel YouTube saya, like videonya, dan silakan kalau ada yang mau komen. Lalu terima kasih juga yang udah nonton dari awal sampai akhir. Oke, sampai jumpa lagi di penerbangan saya selanjutnya. Bye bye.